Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, sebuah petunjuk bagi mereka yang menginginkan kehidupan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inni taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasulih. Sesungguhnya aku meninggalkan dua perkara yang agung, yang jikalau umat manusia berpegang teguh kepada dua peninggalan tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh tidak akan tersesat dalam kubangan kehidupan, akan selamat di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama bagaimana Al-Quran itu Allah turunkan dan bagaimana Jibril alaihissalam senantiasa datang kepada Rasulullah di setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim Allah turunkan dan Allah simpan di tempat tertinggi, di tempat yang agung, yaitu di Lauhil Mahfud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfud. Sesungguhnya Al-Quran yang agung ini disimpan di Lauhil Mahfud. Ya, maka Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah komentar terhadap ayat ini, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang mulia ini Allah simpan di Lauhil Mahfud, di tempat yang paling tinggi, dan Allah jaga Al-Quran ini dari kemuliaan dan kesakralannya. Tidak akan ada sebuah penambahan, tidak akan ada sebuah pengurangan, dan juga tidak akan ada sebuah perubahan. Inilah salah satu kesakralan Al-Quran, kesucian Al-Quran yang Allah jamin tidak akan ada perubahan di dalamnya. Nah, setelah Allah menyimpan Al-Quranul Karim di Lauhil Mahfud, selanjutnya prosesnya adalah Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara utuh semuanya. Hal ini kita dapati keterangan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Jadi ketika Allah menyimpan Al-Quran di Lauhil Mahfud, selanjutnya proses yang kedua yaitu Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus, secara utuh ke langit dunia, atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, dalam ayat yang lain juga kita dapat sebuah poin penting yang menguatkan keterangan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 185.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang dimana di dalam bulan tersebut diturunkanlah Qur'anun, Quran, hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai way of life, wa bayyinati minal huda, dan juga petunjuk-petunjuk, ya, penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Nah, ini sebuah ayat yang menegaskan kepada kita Al-Quran diturunkan secara utuh, tapi dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, yaitu Baitul Izza. Nah, proses yang ketiga adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izza, dari langit dunia, ya, diturunkan secara berangsur-angsur selama kurun kenabian kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan secara bertahap, yaitu selama 23 tahun, ya, dengan ada sebuah sebab-sebab turunnya Al-Quran yang disebut asbabun nuzul. Ada sebuah kejadian, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, maka ayat Al-Quran turun untuk menjawabnya. Ataupun ayat-ayat Al-Quran yang turun langsung tanpa ada sebuah sabab musababnya. Hal ini kita dapati dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an, faraqnahu, kami turunkan secara bertahap, 'alan nasi, kepada manusia, ya, litaqra'ahu, agar dapat membacanya, 'ala muqthin, secara perlahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Tentu hal ini dengan hikmah-hikmah yang terpendam di dalamnya, ya, di antaranya adalah untuk menguatkan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya ketika mendapatkan sebuah momen-momen yang melemahkan jiwanya, maka Al-Quran turun untuk menguatkan, menegaskan, dan meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Ramadan yang sangat spesial ini adalah bulan Al-Quran, yang dimana selain banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menegaskan bahwa Al-Quran secara utuh diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia secara utuh, ternyata Jibril alaihi salam juga ada sebuah rutinitas yang menarik, yang dimana di bulan Ramadan yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa talaki, belajar, dan Jibril mengajari Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin mina ramadhana fayudarisuhul Quran. Sesungguhnya keadaan Jibril senantiasa menemui Rasulullah di malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang begitu spesial, bulannya Al-Quran, dan seyogianya kita lebih mengkoneksikan hati kita dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, man lam yaqra Quran faqad hajarahu, wa man qara al-Quran wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Wa man qara al-Quran wa yatadabbar ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Jadi orang yang dia tidak membaca Al-Quran, tidak menjadikan
Al-Quran itu penting dalam kehidupannya, lebih asik dengan kegiatan-kegiatan keduniawian, maka sungguh hakikatnya Al-Quran sudah meninggalkannya. Inilah fase terbawah orang Muslim yang identitasnya beriman, yang identitasnya Islam, tetapi tidak terpaut hatinya dengan Al-Quran, maka sungguh Al-Quran akan meninggalkannya. Kenapa? Karena di akhirat kelak, Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong untuk kita ketika tidak ada yang bisa menolong kita, walaupun keluarga kita, walaupun harta benda yang kita kumpulkan, tidak akan ada yang mampu menolongnya kecuali amalan dan Al-Quran. Dari mana kita tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Iqra'u Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu yati, karena sesungguhnya Al-Quran yati yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong ya bagi mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi, kalau kita menginginkan ada pendamping di akhirat kelak yang dimana semua amalan kita akan dihisab, setiap hembusan napas kita akan diminta pertanggungjawaban untuk apa umur kita lakukan, dengan apa kita mengisi kehidupan kita, maka akan ada pendamping di akhirat kelak yang akan memberikan syafaat selain amal, yaitu Al-Quran. Bagaimana kita mengagungkan, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran selama hidup kita. Jikalau kita senantiasa terpaut dengan Al-Quran, maka sungguh Al-Quran juga akan terpaut di akhirat kelak dan tidak akan membiarkan kita berada dalam sebuah kegalauan yang tiada tara. Kenapa? Karena Al-Quran akan memberikan penolong. Selanjutnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan, waman qara'al Quran, dan barang siapa yang membaca Al-Quran, ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Waman qara'al Qur'ana walam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Barang siapa yang dia membaca Al-Quran tetapi tidak mengeksplor isi dari Al-Quran, tidak merenungkan hikmah-hikmah yang terpendam di dalamnya, tidak mentadaburi firman-firman Allah di dalamnya, faqad hajarahu, maka sungguh Al-Quran sudah meninggalkannya. Karena kalau sebatas membaca, tentu hikmah-hikmah yang ada di dalamnya kita tidak akan mampu untuk menggalinya. Kenapa? Karena hati kita tidak paham apa yang Allah inginkan, apa pelajaran yang hendak Al-Quran berikan kepada kita. Level yang ketiga adalah man qara'al Qur'ana wa man qara'al Qur'ana wa yatadabbaru ma'anihi walam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Jadi barang siapa yang dia membaca Al-Quran, terus dia mentadaburi Al-Quran, tetapi walam ya'mal bima fihi, tetapi tidak mengamalkan Al-Quran, faqad hajarahu, maka sungguh dia atau Al-Quran telah meninggalkannya. Dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ingin menegaskan bahwa kita harus memaksakan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan membaca. Setelah terbiasa habit itu, kebiasaan itu membaca Al-Quran dalam keseharian kita, maka luangkanlah waktu untuk merenungi seayat, dua ayat, ayat-ayat yang bisa menggugah jiwa kita, yang bisa menyadarkan akal pikiran kita untuk melihat kebenaran. Nah, setelah fase yang kedua kita mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran harus menjadi sebuah inspirasi kehidupan, harus menjadi sebuah energi gerak agar kita bisa mengamalkannya dan membumikannya dalam kehidupan. Maka sungguh ketika semua itu sudah terlaksanakan, Al-Quran tidak akan membiarkan kita begitu saja di akhirat. Syafi'an li ashabi, kata Rasulullah, yaitu Al-Quran akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Semoga di bulan Ramadan kita ini bisa termasuk kepada golongan orang-orang
yang senantiasa terpaut hatinya dengan Al-Quran, membentuk karakter kita, membentuk kebiasaan kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai inspirasi kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu hal itu semoga juga dilimpahkan kepada pasangan kita, keturunan kita ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat menjemput kita. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.